Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik BID 1 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Rosalia Erni, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 5 Sambirampas, Desa Ranamese, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 6 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 7 dengan tema mengembangkan diri melalui pergaulan. Materi pokok berteman. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas berkat dan bimbingan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mengikuti KBM kami. Jagalah kami ya Tuhan, semoga apa yang diberikan Bapak Ibu guru kami dapat berguna bagi kami dan masa depan kami. Nama-Mu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih Cindy sudah berdoa. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, kita cek kehadiran dulu. Siapa tidak hadir? Hadir. Terima kasih kalian semuanya pada rajin dan semangat datang sekolah. Ya, baik adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari tema tentang mengembangkan diri melalui pergaulan. Ya, materi pokok yang harus kita bahas hari ini tentang berteman. Baik adik-adik, dari materi yang ada, tema umumnya mengembangkan diri melalui pergaulan. Terus materi pokok yang harus kita bahas saat ini yaitu tentang berteman. Baik adik-adik, selama ini kalian pernahkah mendengar kata teman? Ya, benar. Ya, menurut kalian kira-kira kata teman atau berteman itu kira-kira apa? Atau bisa mendefinisikan teman itu menurut kalian yang sudah kalian pahami selama ini? Silakan. Arti kata berteman. Ya, Catherine. Berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bersosialisasi ataupun untuk mencapai sesuatu yang akan dicapai bersama. Iya, terima kasih Catherine. Itulah jawaban menurut Catherine yang Catherine pernah alami selama ini. Yang menurut dia inilah arti berteman menurut Catherine. Ya, baik adik-adik. Dari materi berteman ini ada tujuannya yang harus kita pelajari. Tujuannya adalah sebagai berikut. Iya. Tujuan yang pertama, setelah
pelajaran hari ini, siswa bisa menjelaskan arti dan pentingnya berteman dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi manfaat berteman bagi perkembangan diri. Tujuan yang ketiga, siswa bisa menggali pesan kitab suci tentang persahabatan sejati. Dan tujuan keempat, siswa bisa menerapkan sikap dan perilaku yang mendukung persahabatan yang sehat dan saling mendukung. Inilah tujuan dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Berteman. Baik adik-adik, tadi sudah dijawab oleh Catherine bahwa arti berteman itu seperti yang disampaikan oleh Catherine. Ya, berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi di mana terjadi antara dua orang atau lebih, baik itu seorang anak laki-laki dengan lawan jenisnya maupun dengan sejenisnya yang mempunyai tujuan untuk bersosialisasi dan untuk mencapai tujuan bersama. Pertemanan adalah hubungan yang dibangun atas dasar kasih, saling menghargai, dan kepercayaan. Dalam iman Katolik, pertemanan mencerminkan kasih Allah. Ya, inilah arti berteman menurut Catherine dan yang sebenarnya. Ya, baik adik-adik, dalam pertemanan juga ada hal-hal yang harus kita pelajari. Misalnya, sikap yang perlu dikembangkan dalam berteman itu kira-kira sikap apa? Coba. Ya, Catherine. Saling terbuka dan jujur. Saling terbuka dan jujur. Rila. Tidak sombong. Tidak sombong. Ada lagi? Ya, Cece. Saling menguatkan antara satu sama lain. Saling menguatkan antara satu sama lain. Sikap yang perlu dikembangkan dalam berteman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada mengampuni dan minta maaf. Yang kedua, harus terbuka terhadap perbedaan. Dan yang ketiga, menjadi pendamai. Inilah sikap yang harus dikembangkan atau perlu dikembangkan dalam berteman. Ya, baik. Selain itu, selain sikap, ada juga hal-hal lain yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam berteman, walaupun kita sudah menjaga sikap yang harus dikembangkan dalam berteman, tetapi ada saja hambatan-hambatannya. Yang pertama itu egoisme, yaitu sikap atau perilaku yang mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Contoh, di sekolah, bukan di rumah, bukan juga di keluarga. Di sekolah, Rila yang tidak mau bekerja sama dalam tugas kelompok karena Rila ingin mengerjakan semuanya sendiri agar mendapat pujian. Itu contohnya, berarti Rila itu egoisme. Terus yang kedua, acuh tak acuh, yaitu sikap masa bodoh dan tidak peduli dengan orang lain. Acuh tak acuh itu artinya sikap masa bodoh dan tidak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, munafik. Munafik itu sikap yang pura-pura. Contohnya, Celia memuji temannya Cece di depan umum. Tetapi saat di belakang, Celia menyebarkan fitnah tentang Cece. Yang keempat, kurang peka akan kebutuhan orang lain. Terus, yang kelima, pergaulan yang kurang luas, yaitu suatu kondisi di mana seseorang memiliki lingkup pertemanan
atau relasi sosial yang sangat terbatas. Yang terakhir, yang keenam, kurang mendapatkan perhatian, yaitu suatu kondisi di mana seseorang atau suatu hal tidak diperhatikan secara memadai atau tidak diberi perhatian yang cukup oleh orang lain. Inilah hambatan yang terjadi ketika dalam berteman. Bisa paham? Ada juga manfaat berteman. Manfaat berteman itu ada 4. Saya berteman dengan si A misalnya. Kira-kira apa manfaat yang saya peroleh? Yang jelas ada manfaatnya. Yang pertama, menambah wawasan. Yang kedua, membantu dalam kesulitan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang keempat, menumbuhkan empati dan kerjasama. Bisa paham? Bisa. Ya. Sampai di sini kita adakan ice breaking dulu. Ya, semua berdiri. Ya, siap. Kita ice breakingnya tepuk konsentrasi. Ya, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Masih semangat? Sekarang kita lihat ciri-ciri teman yang baik. Ciri-ciri teman yang baik itu seperti apa? Ya, sini. Jujur dan dapat dipercaya, peduli dan suka menolong, tidak suka mengejek atau merendahkan, mau mendengarkan dan menghargai perbedaan. Ya, ada lagi yang lain? Mari kita lihat ciri-ciri teman yang baik. Yang pertama, jujur dan dapat dipercaya. Harus jujur. Yang kedua, peduli dan suka menolong atau suka membantu bila teman membutuhkan. Yang ketiga, tidak suka mengejek atau merendahkan orang lain. Tidak suka mengejek atau merendahkan orang lain. Yang keempat, mau mendengarkan dan menghargai perbedaan. Inilah ciri-ciri teman yang baik. Ya, berikut. Selain ciri-ciri teman yang baik, yang jelas kita juga butuh cara bagaimana mencari pertemanan yang baik atau yang sehat. Kira-kira cara untuk menjalin pertemanan yang baik dan sehat itu bagaimana caranya? Saya Bu. Catherine. Komunikasi yang efektif, saling menghormati dan menghargai, saling mendukung dan membantu. Iya. Terima kasih Catherine. Cara menjalin pertemanan yang sehat atau yang baik. Yang pertama, bersikap ramah dan sopan. Yang kedua, terbuka dan saling berbagi. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik. Dan yang keempat, saling memaafkan jika terjadi kesalahpahaman. Inilah cara menjalin pertemanan menjadi baik. Berikut kita jelaskan juga cara mengatasi konflik atau permasalahan dalam berteman. Inilah cara mengatasi konflik dalam berteman. Mendengarkan pendapat teman. Yang kedua, tidak membalas dengan emosi. Yang ketiga, mengajak berdiskusi dengan tenang. Dan yang keempat, mencari solusi bersama.
Itulah cara mengatasi konflik dalam berteman. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ya. Adik-adik, supaya materi berteman ini kita paham dengan benar, mari kita saksikan dua orang teman kita yang akan membacakan puisinya secara bergantian. Teman, saat ku sepi, saat ku sendiri, mataku menerawang, menerobos kegelapan malam. Hatiku terasa hampa, tak terasa butiran air mata mengalir di pipiku. Teman, ku kenal masa-masa kita bersama, berbagi rasa duka dan canda yang kita lalui bersama. Teman, kini jarak telah memisahkan kita. Ada rasa rindu yang mendalam, ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Teman, jujur dari hatiku yang terdalam, aku sangat merindukanmu. Aku rindu candamu, aku rindu tabamu, aku rindu semua kebersamaan dulu yang membuat aku kuat untuk selalu maju. Ya, terima kasih Cece dengan Asmiman, tepuk tangan. Ya, ini puisi tentang berteman. Baik, kita lanjut dengan membaca artikel. Satu orang, Gil, baca, silakan. Pengalamanku dalam berteman. Manusia adalah makhluk sosial, maka kita tidak dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain sebagai teman. Bentuk pertemanan itu sangat ragam. Pertemanan yang baik atau positif akan membawa kita pada perkembangan sikap dan kualitas hubungan yang baik pula. Tuhan mengubahkan saya melalui teman-teman yang Tuhan berikan untuk saya. Mereka adalah orang-orang yang dapat menemani, menjadi partner dalam suka maupun duka. Selayaknya kita berusaha untuk selalu hadir di saat bahagia atau duka yang dialami teman kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman. Iya, terima kasih Gil sudah membacakan artikelnya dengan baik. Ya, selanjutnya kita juga membaca kitab suci dari Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8. Ya, saya minta Kate membacakan kitab suci dari surat Filipi. Silakan. Bacaan dari surat Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8. Jika karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Kate sudah membacakan kitab sucinya dari surat Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8. Baik adik-adik, selanjutnya kita sudah mendengarkan puisi, membacakan artikel dan kitab suci. Ya, sekarang
kita adakan diskusi kelompok. Ya, silakan adik-adik membentuk dalam 3 kelompok. Silakan. Ya, sekarang kita akan menggunakan LKPD-nya. Ya, silakan jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar. Silakan. Kelompok 1 sudah? Sudah, Kelompok Bu. 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Ya, baik, sudah semua. Ya, silakan presentasi hasil diskusinya mulai dari kelompok 1. Silakan. Nomor 1. Apa manfaat pertemanan berdasarkan artikel? Perkembangan hidup saya menjadi lebih baik dan merasakan hidup menjadi lebih bermakna. Hal-hal apa saja yang menyebabkan pertemanan menjadi kurang harmonis? Egois, acuh tak acuh, munafik, kurang peka akan keuntungan orang lain, pergaulan yang kurang luas, kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak dapat memberi perhatian. Menurutmu, apa arti berteman? Berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi antara 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk bersosialisasi ataupun untuk mencapai sesuatu yang akan dicapai bersama. Bagaimana sikap yang baik dalam berteman berdasarkan kitab suci? Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, bersikap rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kelompok 1. Mari tepuk tangan kelompok. Sekarang kelompok 2. Silakan. Nomor 1. Apa manfaat berteman berdasarkan artikel? Perkembangan hidup saya menjadi lebih baik dan merasa hidup menjadi lebih bermakna. Nomor 2. Hal-hal apa saja yang menyebabkan pertemanan menjadi kurang harmonis? Egois, acuh tak acuh, munafik, kurang peka akan kebutuhan orang lain, pergaulan yang kurang luas, kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak dapat memberi perhatian. Nomor 3. Menurutmu, apa arti berteman? Berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi antara 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk bersosialisasi dan untuk mencapai sesuatu yang akan dicapai bersama. Nomor 4. Bagaimana sikap yang baik dalam berteman berdasarkan kitab suci? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, bersikap rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sudah benar. Ya, terima kasih kelompok 2. Mari kita tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Silakan. Apa manfaat berteman berdasarkan artikel? Banyak manfaat yang kami peroleh dalam berteman secara positif. Perkembangan hidup kami menjadi lebih baik dan merasakan hidup menjadi lebih bermakna. Hal-hal apa saja yang menyebabkan pertemanan menjadi kurang harmonis? Beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam berteman antara lain egois,
acuh tak acuh, munafik, kurang peka akan kebutuhan orang lain, pergaulan yang kurang luas, kurang mendapatkan perhatian, sehingga tidak dapat memberikan perhatian. Menurutmu apa arti berteman? Berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bersosialisasi ataupun untuk mencapai suatu yang akan dicapai bersama. Bagaimana sikap yang baik dalam berteman berdasarkan kitab suci? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, terima kasih kelompok 3. Tangan. Ya, baik adik-adik, terima kasih banyak. Kalian tadi sudah diskusikan dan sudah juga presentasi hasil diskusi kalian. Sekarang mari kita lihat kesimpulan dan penjelasan dari semua pertanyaan tadi dalam diskusi kelompok. Ya, yang pertama, manfaat berteman berdasarkan artikel, yaitu perkembangan hidup menjadi lebih baik dan merasakan hidup menjadi lebih bermakna. Itulah manfaat berteman berdasarkan artikel. Terus yang berikut, hal-hal yang menyebabkan pertemanan kurang harmonis. Yang pertama, egoisme. Yang kedua, acuh tak acuh. Yang ketiga, munafik. Yang keempat, kurang peka akan kebutuhan orang lain, yang kelima, pergaulan yang kurang luas, dan yang keenam, kurang mendapatkan perhatian. Nah, inilah menjadi hal-hal yang menyebabkan pertemanan menjadi kurang harmonis. Terus, berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi di mana terjadi antara dua orang atau lebih, baik itu seorang anak laki-laki dengan lawan jenisnya maupun dengan sejenisnya, yang mempunyai tujuan untuk bersosialisasi dan untuk mencapai tujuan bersama. Pertemanan adalah hubungan yang dibangun atas dasar kasih, saling menghargai dan kepercayaan. Dalam arti Katolik, pertemanan mencerminkan kasih Allah. Itulah arti berteman. Nah, berikut, dalam berteman, ternyata untuk mengusahakan pertemanan yang indah, menggembirakan, dan saling mengembangkan bukanlah hal yang mudah. Tetapi perlu ada usaha-usaha nyata untuk menggapainya. Ada usaha-usaha nyata. Baik, berikut. Dalam kitab suci, khususnya dalam surat Filipi bab 2 ayat 1-8, Paulus menyatakan bahwa sikap yang perlu dikembangkan agar pertemanan kita menjadi indah, yaitu harus sehati sepikir. Yang kedua, dalam satu kasih. Yang ketiga, satu jiwa. Yang keempat, satu tujuan. Yang kelima, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan yang keenam, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, baik adik-adik, sampai di sini sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak tahu. Ya, baik. Kalau tidak ada, adik-adik, kegiatan kita hari ini tentang materi berteman sudah sampai di sini. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan